Baik, saya ingin mengkonfirmasi kepada wakil kita, wakil rakyat nih Bang Faisal, ada Mas Misbakun. Benar ada oligarki sekarang yang bahkan kalau kata Bang Faisal bukan lagi gelap-gelapan gitu ya. Kalau nepotisme kan dulu gelap-gelapan, tapi sekarang sudah berkelindan kalau kata Bang Faisal. Wakil rakyat tidak mengawasinya. Bagaimana Pak Misbakun? Kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, ada benarnya. Ada benarnya? Ada benarnya. Maksudnya bagaimana tuh? Karena begini, kalau kita lihat siapa orang yang duduk di dalam pemerintahan sekarang, ada pengusaha. Pengusaha yang bidangnya kemudian membidangi yang berkaitan dengan kepentingan negara. Maksudnya pengusaha di sektor tertentu menjadi penguasa pemerintah yang juga membidangi, mengatur bidangnya soal itu. Ya, itu. Tapi tidak ada undang-undang yang dilanggar kan? Nah, sekarang kita atau lihat peraturan? Tidak ada. Karena ketika dia menjadi menteri atau menjadi pejabat negara, dia sudah bersumpah untuk tidak mengambil keuntungan apapun. Tidak menyalahgunakan tidak jabatannya. Menyalahgunakan kejabatan dan menjalankan semua hal-hal yang baik. Jadi oligarki ini boleh apa tidak? Dalam aturan negara tidak boleh. Dalam aturan negara. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Faisal kan tadi praktek. Prakteknya ada. Ya ini kan ibarat sesuatu yang kita ingin untuk hindari, tapi sedang terjadi. Nah, kekhawatiran apa yang disampaikan oleh Bang Faisal itu adalah sebuah refleksi reformasi kita. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Karena apa? Pelaku ekonominya masih sama. Nah, kalau tadi saya sampaikan, proses reformasi di sektor keuangan, di sektor fiskalnya, tadi sudah sebagian disebut oleh Bang Faisal. Kita ada perbaikan, adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Sehingga ada istilah bendahara umum negara. Sehingga ada neraca negara, kemudian ada laporan keuangan negara. Termasuk aset-aset negara, diperjelas itu diperjelas. Jadi kalau ada Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa itu kehendaknya dia, itu sebenarnya kehendak undang-undang. Nah, terus saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu tadi disampaikan oleh Bang Faisal, karena situasi adanya oligarki ini membuat tax ratio kita rendah, turun. Padahal kita punya undang-undang lagi, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan Undang-Undang tentang BPK tahun 2005. Sehingga kewenangan BPK untuk mengawasi itu menjadi sangat luas karena reformasi. Nah, ini yang menjadi PR kita berikutnya, perbaikan-perbaikan. Ketika kemudian size ekonomi kita, bayangkan zaman Orde Baru, size ekonomi kita, PDB kita belum sampai 2000. Sekarang lebih dari 10 kali lipat. Sudah melebihi dari 20.000 triliun. PDB kita ya? PDB kita, PDB growth kita. Artinya apa? Eskalasi ekonomi, skala ekonomi kita, kalau itu tidak dalam kontrol negara yang kuat, tata kelola yang benar, ya kan? Krisis 98 sebesar itu saja membuat kita seperti apa? Apalagi kalau kemudian PDB kita itu menjadi sangat besar seperti ini. Kalau kemudian kita tidak mengedepankan tata kelola pengawasan, orang-orang seperti Bang Faisal kita butuhkan untuk sebagai reminder kepada seluruh. Kontrol. Dan kita tidak boleh tipis telinga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal seperti itu. Dan ini adalah apa? Pil pahit yang harus kita telan. Nggak bisa. Kalau harus kita itu, saya selalu menyampaikan ke Bang Faisal, terima kasih kalau diingatkan. Kalau kita di DPR, itu kan pengawasan tidak hanya menyangkut hal itu, banyak hal-hal praktek. Termasuk tadi yang disampaikan oleh tax ratio itu. Tax ratio ini kalau kita benahi, ingat Bang Faisal cerita tentang Orde Baru, kita cerita tentang pasca reformasi saja. Tahun 2005, kita pernah punya tax ratio 12,71. Kalau setiap tahun itu bertambah 0,2 aja growth-nya, maka kita 15 tahun kemudian kita akan punya berapa? Tax ratio kita 15%, tambah 3%. Kalau 15% PDB kita 20.000 triliun, maka kita punya penerimaan pajak itu 3.000 triliun. Ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak yang 1.000 triliun, 4.000 triliun, APBN kita surplus. Kita nggak perlu berutang. Nah, sekarang dengan perbaikan-perbaikan, penguatan sektor fiskal yang disampaikan oleh itu yang menjadi pekerjaan utama Kementerian Keuangan adalah menaikkan tax ratio. Tidak cukup hanya dengan memenuhi penerimaan pajak sesuai target di APBN.